Aslah, air minumnya umat Indonesia. Ada pertanyaan, Ustadz, Ana mau bertanya, bagaimana kiat-kiat agar Ana sebagai seorang anak bisa meyakinkan orang tua untuk tidak mengikuti pilpres, pilkada, dan sejenisnya? Karena dalam keluarga Ana semuanya masih mengikuti acara tersebut. Ya. Yang pertama, dibawakan dalil-dalil secara syar'i bahwasanya pemilihan pemimpin di dalam Islam itu sebagaimana dicontohkan oleh para khulafa ur-rasyidun, yaitu dengan cara ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya, kemudian atau dengan kesepakatan para ulama, kesepakatan para ahlul hilli wal aqd, sebagaimana yang terjadi pada kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Itu pemilihan dengan cara-cara yang syar'i seperti itu, yang dianjurkan Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW melarang para sahabat-sahabat untuk mencari kepemimpinan, mencalonkan diri menjadi pemimpin. Itu diharamkan di dalam Islam. Nabi mengatakan, la tas'alu al-imarah, jangan kalian itu meminta-minta kepemimpinan. Ya, nggak boleh sama Nabi SAW untuk meminta-minta kepemimpinan. Kemudian, kalau memang masih tidak mempan, bawakan dalil-dalil secara logis. Katakan bahwa demokrasi ini adalah sistem yang bobrok, ya, sistem yang carut-marut, tidak bisa menyelesaikan permasalahan di satu negeri. Lihat bagaimana ketika terjadi pemilu, apa yang dampak yang timbul dari pemilu itu, yaitu terpecahnya masyarakat. Yang satu mengatakan cebong, yang satu mengatakan kampret misalnya. Nah, ini muncul ungkapan-ungkapan yang tidak layak. Sesama muslim ya saling caci memaki hanya gara-gara beda dukungannya, beda partainya. Munculnya hizib, munculnya partai-partai, kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing partai bangga dengan apa yang dimilikinya. Ya, ini tentu semakin membuat kondisi carut-marut di dalam negeri ini. Sesama anak bangsa ya saling mencaci maki, saling memberikan julukan-julukan yang buruk hanya gara-gara berbeda pilihan. Kemudian lihat bagaimana biaya yang dikeluarkan dari pesta demokrasi, kata mereka. Ya, berapa triliun dana yang dikeluarkan sia-sia hanya untuk kampanye, ya, kemudian yang bikin selebaran, yang bikin iklan, belum lagi acara-acara kampanye yang di situ terjadi kemaksiatan kepada Allah, ikhtilat antara laki dengan wanita, mempertontonkan aurat penyanyi-penyanyi, naudzubillah. Ya, kerusakan-kerusakan yang timbul. Kemudian setelah mendapatkan pemimpin, maka pemimpin yang muncul itu tidak jauh beda dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Sudah keluar banyak, sudah keluar dana banyak hanya untuk mencari pemimpin yang baik, ya, tapi ternyata yang keluar itu tidak lebih kurang lebih sama dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Ya, kurang lebih sama dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Maka kalau kita lihat di dalam Islam, untuk mendapatkan kepemimpinan dengan cara yang sederhana, tidak mengeluarkan biaya yang banyak, ya, namun mendapatkan pemimpin yang baik. Nah, tapi kalaupun orang tua masih tetap menolak dengan argumentasinya, ya sudah, Anda bersabar. Ya, tidak boleh Anda memaksa orang tua mau berangkat ke apa itu? Apa biasanya kalau pemilu itu? Bilik suara itu apa? TPS. Iya. Orang tuanya mau berangkat ke TPS, antum tarik-tarik gitu. Ojo Pak, ojo budal Pak gitu. Enggak. Ya. Cukup Anda nasihati dan Anda berikan dalil-dalilnya dengan cara yang baik, bukan dengan membentak-membentaknya. Ya, adapun hati itu di tangan Allah, sembari Anda mendoakan kepada orang tua Anda doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda adukan kepada Allah agar dibukakan pintu hatinya, meninggalkan pesta-pesta yang tidak syar'i seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.